Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Negeri 8 Klaten, Ibu Umi Muslihah SAG, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru maupun karyawan MTS Negeri 8 Klaten, dan kepada siswa baru MTS Negeri 8 Klaten yang mengikuti Matsama yang saya banggakan. Marilah kita puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan tak lupa selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, siswa baru MTS Negeri 8 Klaten yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi Matsama, tapi sebelumnya kami akan perkenalkan dulu. Nama saya Rahmat Jamburi, SPDI, alamat rumah Karangtalun, RT 6 RW 5, Karangdowo, Klaten. Saya di MTSN 8 Klaten sebagai Kepala Tata Usaha. Saya di sini dari panitia Matsama untuk memberikan materi. Sebelum kami sampaikan materi, terlebih dahulu bahwa masa pandemi ini kita selalu jaga kesehatan kita. Kita kalau di luar rumah harus membawa masker dan pakai masker. Dan selalu cuci tangan pakai air mengalir dengan sabun atau pakai hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Juga mengurangi mobilitas. Anak-anakku MTS Negeri 8 Klaten yang baru, yang mengikuti Matsama ini, saya dari panitia disuruh untuk menyampaikan tata tertib Madrasah Negeri 8 Klaten, juga struktur tenaga pendidik dan kependidikan. Tata tertib madrasah akan dilaksanakan apabila para siswa dan siswi telah berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Klaten. Kalau di rumah, yang bertanggung jawab orang tua wali murid. Anak-anakku yang saya banggakan, kami akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tata tertib. Tata tertib ini ada ketentuan umum. 1. Tata tertib madrasah dimaksudkan sebagai rambu-rambu. Sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nomor 2, tata tertib dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut madrasah dan masyarakat sekitar. Nomor 3, setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata tertib. Nomor 4, tata tertib madrasah untuk mengikat selama menjadi peserta didik Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Klaten. Anak-anakku yang kami banggakan, adapun pasal 1, kegiatan intra madrasah dan ekstra madrasah. Kegiatan intra madrasah, 1, waktu pembelajaran berlangsung jam
7 WIB. Nomor 2, meninggalkan madrasah jam 13.45 WIB. B. Kegiatan ekstrakurikuler. 1. Setiap peserta didik wajib menjadi anggota OSIS. 2. Setiap peserta didik sesuai minat masing-masing wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan madrasah. Anak-anakku yang kami banggakan, adapun pasal 2, kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. 1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. 2. Setiap tim piket hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas. 3. Tim piket kelas mempunyai tugas. Anak-anakku peserta amat sama. Pasal 3, pakaian seragam madrasah. Peserta didik wajib berpakaian dengan ketentuan. 1. OSIS lengkap dengan atribut, yaitu setiap hari Senin dan Selasa putri memakai jilbab putih. Nomor 2, ciri khusus dengan atribut, yaitu hari Rabu dan Kamis. Nomor 3, pramuka setiap hari Jumat dan Sabtu. Untuk siswa putri memakai jilbab coklat. Nomor 4, untuk pelajaran olahraga, peserta didik wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan madrasah. Nomor 5, bersepatu hitam polos dan berkaos kaki putih setiap hari Senin sampai Kamis. Nomor 6, bersepatu hitam polos dan berkaos kaki hitam untuk hari Jumat dan Sabtu. Nomor 7, berikat pinggang hitam berlogo MTSN 8 Klaten. Nomor 8, peserta didik putri tidak dibenarkan bersolek berlebihan. Nomor 9, peserta didik putri tidak dibenarkan berdandan memakai perhiasan berlebihan. Pasal 4, sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di madrasah, peserta didik wajib 1. Mengucapkan salam antara sesama teman dengan kepala madrasah dan guru serta dan karyawan bila bertemu. Nomor 2, saling menghormati pendapat, menghargai perbedaan, dan memilih teman belajar, bermain, dan bergaul. Nomor 3, berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Nomor 4, berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain. Nomor 5, menggunakan bahasa kata yang santun dan sopan. Anak-anakku peserta didik baru yang telah mengikuti sama yang saya banggakan. Pasal 5, upacara bendera dan peringatan hari besar. 1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan madrasah. 2. Peserta didik wajib menjaga kehikmatan upacara. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan. Pasal 6, larangan-larangan. Dalam kegiatan sehari-hari di madrasah, peserta didik dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Membawa atau merokok di madrasah dan atau di lingkungan madrasah. 2. Membawa barang terlarang ke madrasah, antara lain senjata tajam,
buku, majalah, gambar asusila, serta obat-obat terlarang. 3. Melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban madrasah. 4. Peserta didik tidak diperbolehkan membawa handphone. Apabila ada yang membawa HP atau handphone, maka akan diamankan dan dikembalikan pada saat penerimaan rapot pada semester tersebut. 5. Peserta didik tidak diperbolehkan membawa tipek cair. 6. Membuang sampah tidak pada tempatnya. 7. Rambut gondrong bagi laki-laki disemir berwarna atau tidak rapi. Nomor 8. Mencoret-coret tembok, pintu, jendela, meja, dan kursi. Nomor 9. Merusak sarana prasarana madrasah. Nomor 10. Tawuran, mencuri atau memeras. Nomor 11. Berjudi atau bermain kartu dan sejenisnya. Anak-anakku peserta matsama yang saya banggakan, bab 2 yaitu sanksi. Tindakan menegakkan tata tertib kehidupan sosial madrasah dilaksanakan secara pedagogis, yaitu pendidikan. Antara lain, 1. Peringatan secara langsung. 2. Peringatan secara tertulis dengan tembusan kepada orang tua wali siswa. 3. Menghadirkan orang tua wali siswa. 4. Diskors, tidak diperbolehkan untuk mengikuti pelajaran untuk jangka waktu yang ditentukan. Nomor 5. Diserahkan kembali kepada orang tua wali siswa. Anak-anakku yang saya banggakan, bab 3 lain-lain, tata krama atau tata tertib kehidupan sosial madrasah ini mengikat peserta didik sejak berangkat dari rumah sampai di madrasah dan kembali ke rumah. Nomor 2, untuk menentukan sanksi pelanggaran yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Tindak kejahatan kriminal ditentukan oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan tim madrasah. Nomor 3, tata krama atau tata tertib mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nomor 4, tata tertib yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat Dewan Guru. Nah, ini merupakan tata krama atau tata tertib yang kami sampaikan tadi. Mungkin karena pakai video masih kurang jelas, nanti insya Allah ditempel di dinding tiap kelas. Kalau sudah mulai masuk efektif berada di madrasah Sawayanah Negeri 8 Klaten. Anak-anakku yang kami banggakan, bahwa untuk menegakkan tata tertib madrasah dengan skor pelanggaran, yaitu jenis pelanggaran dan nilai skornya. Kategori A. 1. Datang terlambat lebih dari 10 menit, skornya 5. Membuat gaduh di dalam kelas, 5. Membuang sampah tidak pada tempatnya, 5. Menggunakan perhiasan secara berlebihan, 5. Keluar pada saat ganti jam pelajaran, 5. Ini skornya semuanya 5. Bersepeda di halaman, juga skornya 5. Terlambat mengikuti upacara atau apel upacara, 5. Baju tidak dimasukkan, 5.
coret-coret pada baju celana, ini skornya 10. Pakaian seragam tidak lengkap 10. Meninggalkan pelajaran tanpa izin guru BK atau guru piket 10. Tidak ikut upacara atau apel, nah ini 15. Bersepatu tidak berwarna hitam, ini juga skornya 15. Coret-coret di lingkungan madrasah 15. Tidak masuk sekolah tanpa izin juga 15. Bagi putri tidak berkerudung sesuai ketentuan sekolah juga 15. Berpakaian seragam tidak sesuai aturan 15. Untuk kategori B, 1. Melompat pagar jendela madrasah 20. Belajar di atas meja 20. Berbicara di luar norma kesopanan 20. Rambut diwarnani atau gondrong 25. Merokok di madrasah dan atau di lingkungan madrasah 25. Merusak barang milik madrasah 25. Jajan tidak membayar, nah ini 30. Tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut tanpa izin 30. Kategori C. 1. Membawa senjata tajam 100. 2. Membawa kaset atau CD blue gambar porno atau HP yang ada pornonya, nah ini 100. Membawa alat kontrasepsi 100. Kategori D. Mencuri 150. Nah, skornya 150. Pemerasan skornya 150. Berkelahi atau tawuran 150. Melakukan tindak asusila 150. Melakukan penghinaan terhadap kepala madrasah guru karyawan 200. Bertato bertindik, nah ini kalau bertato ini putra maupun putri, kalau bertindik bagi putra ini 150. Kemudian selanjutnya mengkonsumsi miras atau narkoba 200. Berjudi 200. Mengedarkan miras narkoba 200. Menikah atau hamil 200. Anak-anakku yang kami banggakan. Keterangan sanksi. Akumulasi nilai mencapai 50 mendapat bimbingan dari wali kelas. Akumulasi nilai mencapai 75 mendapat bimbingan dari guru BK. Akumulasi nilai mencapai 100 mendapat bimbingan dari guru BK serta orang tua wali siswa dihadirkan. Akumulasi nilai mencapai 150 mohon saran dan nasihat dari kepala madrasah. Akumulasi nilai mencapai 200 orang tua dihadirkan untuk menerima kembali putra-putrinya. B. Ketentuan. 1. Akumulasi nilai di atas dihitung selama 1 tahun pelajaran. 2. Pelanggaran lain di luar daftar di atas dihitung sesuai dengan berat pelanggaran pada daftar di atas. Nomor 3. Penilaian tersebut dilakukan 1 kali kejadian. C. Tambahan. 1. Aturan ini dimaksudkan sebagai aplikasi pendidikan budi pekerti dalam pelaksanaan tata tertib madrasah. 2. Hal-hal yang belum diatur dapat ditambahkan jika memungkinkan. Inilah sedikit gambaran tentang tata tertib yang berada di MTS Negeri 8 Klaten. Anak-anakku peserta matsama yang saya banggakan, ini saya akan memberikan yaitu struktur tenaga pendidik dan kependidikan di MTS Negeri 8
untuk struktur, yaitu ada kepala, ada wakil kepala, ada guru, ada karyawan, dan ada komite. Di sini saya akan menyampaikan untuk memperkenalkan nama-nama guru, kepala, dan tadi yang kami sebutkan. Anak-anakku yang kami banggakan, nama guru pegawai dengan gelar. Dan dia mengampu. 1. Umi Muslihah, Ibu Umi Muslihah SAG, sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Klaten. 2. Ibu Rina Nuryanti SPD, MPD. Dia mengampu PKN dan BK. 3. Ibu Mulatsih SPD. Dia mengampu IPS dan wali kelas 7. Kemudian Ibu Sunarmi SPD. Dia mengampu bahasa Indonesia. Kemudian DRA Kawit, dia mengampu bahasa Arab dan sebagai waka kesiswaan. Kemudian Ibu Tri Lestari SPD, dia mengampu bahasa Inggris dan wali kelas 8B. Dan selanjutnya Ibu Banawati SPD, MPD, dia mengampu IPA. Dan kemudian Ibu Ana Nuryati SPDI, dia mengampu akidah akhlak, fikih, dan wali kelas 8A. Kemudian Bapak Juwari SAG MPD, dia mengampu Al-Quran Hadis, SKI, dan waka kurikulum. Kemudian Ibu Ita Agustin SPD MPD, dia mengampu IPA, SKI, dan wali kelas 9A. Kemudian Ibu Eni Haryanti SE sebagai mengampu SBK dan wali kelas 9B. Kemudian Ibu Listari SPD mengampu matematika. Dan kemudian Dwi Fitrianto SPD mengampu Penjasorkes. Dan Bapak Tri Marwanto SPD mengampu bahasa Jawa. Dan saya Bapak Rahmat Jamhuri SPDI sebagai Kepala Urusan Tata Usaha. Kemudian Ibu Yuni Andriani sebagai Tata Usaha, Bapak Isro sebagai Tata Usaha, Mbak Laila Luciana Fajri sebagai Tata Usaha, dan Bapak Suyanto sebagai penjaga di MTS Negeri 8 Klaten di tempat Karangjoho, dan Bapak Jumari sebagai juga penjaga yang berada di MTS Negeri 8 Klaten yang di tempat di Tambak. Inilah struktur tenaga pendidik dan kependidikan, dan sebagai ketua komite yaitu Pak Sehno Aji AMD. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, dan mungkin para wali murid juga mendengarkan, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini semuanya diberi kepahaman. Adapun pandemi, marilah kita selalu mohon pada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, terhindar dari virus corona dan penyakit yang lain. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ingat, jaga 5M. Jangan sampai kita teledor sehingga kita akan sengsara dengan adanya virus corona. Semoga semuanya terhindar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya banyak salah dan maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.